Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 14 Mei 2024 bersama Romo Dwi Joko dari Surabaya. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Salam damai dalam kasih Tuhan. Hari ini Selasa 14 Mei, Pesta Santo Matias Rasul. Kita akan mendengarkan bacaan yang diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai dengan 17. Mari sejenak kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti Aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Namun aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku diberikannya kepadamu. Inilah perintah-Ku kepadamu, hendaklah kamu saling mengasihi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat yang terkasih, suatu ketika dalam masa yang kelam, ketika Nazi berkuasa di daratan Eropa, Denmark tidak berdaya menghadapi mesin-mesin perang Jerman yang sangat tangguh. Dan dalam waktu singkat, Denmark dapat dikuasai. Namun ada satu teladan yang sangat baik tentang keberanian dan kesetiakawanan yang patut dikenang. Waktu itu, Hitler memerintahkan Raja Denmark untuk mengeluarkan suatu dekret supaya semua orang Yahudi memakai ikat lengan berwarna kuning dan bergambar bintang Daud. Supaya apa? Ya, supaya mudah dikenali. Raja mengetahui siasat Hitler ini, bahwa setiap orang Yahudi akan ditangkap dan dikirim ke kem-kem tawanan untuk dibunuh. Dan Raja juga menyadari bahaya apabila perintah Hitler ini tidak dipatuhi. Maka ketika Raja mengeluarkan dekret, ia sendiri juga kemudian memakai ikat lengan berwarna kuning bergambar bintang Daud. Meskipun dia bukan seorang Yahudi. Nah, orang-orang segera tahu apa yang harus dilakukannya. Maka hari berikutnya, setiap orang dalam kerajaannya, baik itu Yahudi maupun bukan Yahudi, memakai ikat lengan berwarna kuning
bergambarkan bintang Daud. Nah, ini sikap kesetiakawanan sosial dengan mereka yang dihukum mati, dan ini sungguh membawa kehidupan bagi semua orang. Para sahabat, kiranya kesaksian Raja Dermak ini mencerminkan apa yang disebut Yesus dalam Injil hari ini. Kita sadar bahwa kasih itu pertama-tama datang dari Allah. Bukanlah kita yang mengasihi, tapi Allah lah yang mendahului mengasihi kita. Dan Yesus datang ke dunia bukan hanya sekedar dia tinggal di tengah-tengah kita, tinggal dalam diri kita, tetapi Yesus memberikan hidup kepada orang lain melalui diri kita masing-masing. Tinggal di dalam Yesus dan menghasilkan buah, mengandaikan bahwa kita mencintai dengan cinta Yesus semua orang yang diberikan kepada kita. Maka Yesus memberikan perintah, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi aku seperti aku telah mengasihi kamu. Dan Yesus juga menambahkan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawa bagi sahabat-sahabatnya. Karena itu, mengasihi orang lain seperti Yesus mengasihi mereka, berarti apa? Sebagaimana dilakukan Yesus, membasuh kaki mereka, melayani mereka dengan rendah hati, membantu mereka untuk berkembang dalam kebenaran dan kasih. Ini ditunjukkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Kita bisa melihat bagaimana Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada Petrus yang akan menyangkalnya. Yesus menunduk lalu membasuh kaki Petrus. Demikian juga dengan Yudas Iskariot yang akan mengkhianatinya. Yesus memberikan dan berbagi roti dengannya, dan Yesus bahkan membasuh kaki Yudas. Nah, mengapa Yesus melakukan ini? Sebab ia memandang setiap manusia sebagai sahabatnya. Juga di saat ketika manusia itu membencinya, atau menyangkalnya, atau bahkan mengkhianatinya, kasih-Nya memang tanpa perhitungan, kasih-Nya tanpa syarat, dan tanpa jasa manusia. Di sini Yesus menyatakan sesuatu yang lebih mendalam, lebih jauh. Mengasihi berarti menyerahkan hidup bagi orang lain, menempatkan kepentingan mereka di depan kepentingan diri sendiri. Ini dapat berarti menerima setiap kesulitan, bahaya yang harus kita tanggung agar mereka itu yang kita kasihi dapat berkembang hidup dalam kasih. Karena itu, mengasihi berarti hidup dalam persatuan dengan orang lain. Meneruskan kepada orang lain hidup kasih Allah, hidup kasih Yesus sendiri. Menyatakan kepada mereka bahwa mereka sungguh-sungguh dikasih oleh Yesus. Dengan demikian, kita akan menjadi sahabat bagi mereka karena kita adalah sahabat Yesus. Nah, para saudara, hari ini gereja merayakan pesta Santo Matias Rasul. Dia yang dipilih untuk menggantikan Yudas Iskariot. Memang nama Matias ini tidak banyak disebut dalam kitab suci. Namun kita yakin bahwa Matias adalah rasul yang setia, rasul yang tekun, yang sungguh punya perhatian akan kasih Tuhan. Dia bersemangat dan punya keprihatinan yang mendalam. Matias ini adalah contoh sahabat Tuhan. Dia menjadi sahabat Yesus karena telah melaksanakan dengan penuh konsekuen perintah Yesus sendiri. Dia dikenal sebagai seorang rasul yang amat baik,
Dia mewartakan kabar gembira Injil di wilayah Yudea dan kemudian melanjutkan perjalanannya ke Kapadokia, ya sekarang Turki. Ya. Banyak orang mendengarkan pewartaan Matias dan mereka percaya akan pesannya yang sungguh mengagumkan. Nah, mereka yang membenci Kristus amat geram melihat tingkah lakunya, pewartaannya, karena banyak orang mendengarkan dia. Maka mereka berusaha untuk menghentikan dan membunuhnya. Akhirnya Matias wafat sebagai seorang martir. Nah, para sahabat, persahabatan dengan Yesus ini adalah sesuatu yang sungguh amat dalam, namun sederhana. Bukan sesuatu yang besar, yang spektakuler, yang mistis. Tidak, sesuatu yang biasa dan sederhana. Itu terjadi ketika kita hidup dari hari ke hari bersama dengan Yesus, berjalan bersama dengan Dia, mendengarkan Dia, mengikuti dan melaksanakan kehendak-Nya, dikenyangkan oleh sabda dan tubuhnya sendiri. Karena itu, Yesus ada di dalam diri kita dan kita di dalam Yesus. Ketika kita berjalan, berjumpa, dan berbagi dengan orang lain, ketika kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita dan berusaha menyelesaikan rencana-rencana kita, ketika kita hidup bersama dengan orang lain dalam keluarga kita, dalam komunitas kita masing-masing, atau sebagai teman dan sahabat, atau ketika kita menunjukkan sikap-sikap yang sederhana, yang mencerminkan semangat kasih, kebaikan hati, perhatian dan pengampunan, khususnya bagi mereka yang lemah dan membutuhkan, maka kita sesungguhnya berada dengan Yesus dan menyatakan Yesus itu kepada orang-orang lain. Semoga persahabatan kita dengan Yesus semakin mendalam, sehingga melalui diri kita, Yesus hadir dan menyatakan karyanya bagi orang-orang lain. Dia sungguh ingin tinggal dan memberikan hidupnya kepada orang lain melalui diri kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau telah bersabda, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Engkau menghendaki agar kami mengerti betapa dalamnya kasih-Mu kepada kami. Buatlah kami menerima dengan gembira sabda-Mu itu, agar kami berani untuk melaksanakan perintah kasih-Mu dan ambil bagian dalam hidup Bapa di surga. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 14 Mei 2024. Terima kasih kepada Romo Dwi Joko untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.